Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semua listener, selamat sore Palembang. Berjumpa kita kembali kesempatan di sore hari ini di Bincang Ramadan untuk kerjasama Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Kita masih sehat. Iya, dan kita sudah berada di hari ke-20 Ustadz ya. Iya, 20 Ramadan. Subhanallah. Alhamdulillah, ini merupakan sudah 20 malam kita lalui, 20 hari kita lalui. Insya Allah 10 malam terakhir ini sangat istimewa. Ini karena sesuai dengan tema yang akan kita angkat di kesempatan di sore hari ini bersama Ustadz Amrullah. Iya, alhamdulillah. Dengan tema Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Nah, ini Ustadz, ini merupakan malam yang ditunggu-tunggu untuk kadang orang yang ibadahnya biasa saja pun ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ustadz. Nah, ini sebenarnya Ustadz, malam Lailatul Qadar ini sebenarnya malam yang seperti apa, Ustadz? Ada istimewanya seperti apa hingga ya sangat ditunggu-tunggu ya oleh malam yang lebih utama, lebih baik daripada malam-malam yang ada di dunia. Ini Ustadz mungkin bisa Anda jelaskan kepada pendengar Smart FM kesempatan di sore hari ini. Sebelum saya menyampaikan tentang keutamaan, keistimewaan dan kelebihan pada malam Lailatul Qadar, saya ingin menyampaikan sebuah kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah alaihi wasallam sejak awal bulan suci Ramadan, malam ke-1 sampai malam ke-20, beliau giat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, pada 10 malam terakhir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabatnya dan istri beliau lebih menggiatkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyingsingkan lengan bajunya. Wah. Saking ya. Iya, saking. Kayak mau perang aja ya. Seperti itu. Iya. Sebab dia ingin lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh tauladan yang sangat mulia bagi kita, insyaallah. Jadi malam Lailatul Qadar ya, atau kita kenal dengan malam kebaikan, 1000 kebaikan. Ini Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Al-Qad ayat 1 sampai ayat 5 menjelaskan bahwa ini malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah malam Lailatul Qadar? Allah jelaskan di dalam ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan, Ustaz. 1000 bulan itu berapa tahun, Mas? 300 berapa ini? 83 tahun. Subhanallah. Umat Nabi Muhammad ya, mayoritas kebanyakan usia 60 ya. 63 tahun. Sebagaimana wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sampai 70 aja subhanallah, sudah ada bonus 7 tahun ya. 7 tahun ya. Kalau sampai 80 tahun, wah, 17 tahun. 83 sampai 20 tahun. Subhanallah. Jadi sangat istimewa sekali malam Lailatul Qadar ini. Jadi memang ada suatu keistimewaan, Ustadz ya. Nah, Ustadz, malam Lailatul Qadar ini berarti hanya ada di bulan Ramadan atau? Betul. Nah, ini berarti jadi malam Lailatul Qadar cuma bulan suci Ramadan. Kita tidak akan menjumpai di malam-malam di bulan-bulan lainnya, Ustadz. Iya, bulan-bulan lainnya. Sehingga seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita dapat menjumpai lagi bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang?" Nah, jawabannya setiap kematian, kewafatan umat manusia, wallahu a'lamu bishawab, hanya Allah lah yang lebih tahu. Makanya kalau ada kesempatan untuk ibadah meningkatkan apapun yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, tingkatkanlah pada bulan suci Ramadan.
Mengapa kita belum mengetahui apakah kita dapat berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang? Apalagi ada malam Lailatul Qadar, lebih utama daripada malam 1000 bulan. Subhanallah. Jadi ini merupakan malam yang istimewa Ustadz ya. Iya. Ustadz, seperti apakah berkah yang kita akan dapatkan, seperti apa yang kita diberikan kepada Allah dengan malam ini Ustadz? Kita apakah diberi petunjuk? Apakah doa kita akan dikabulkan? Atau seperti apa sebenarnya wujud dari keistimewaan dari malam ini Ustadz kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi padanya. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi malam Lailatul Qadar ini cuma hanya ada satu malam sebetulnya. Tetapi mulai mayoritas ulama ya, ulama-ulama fikih, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tafsir dan hadis menyebutkan akan turun pada malam-malam ganjil pada bulan suci Ramadan. Hanya satu malam. Iya, malam tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Nah, di antara malam-malam ganjil di 10 terakhir pada bulan suci Ramadan ini salah satunya akan turun. Malam penuh dengan keberkahan. Kalaupun ada seorang hamba mendapatkan keberkahan pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan keutamaan ibadah selama 83 tahun. Subhanallah, dosa-dosanya diampuni semua. Subhanallah. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini sebenarnya Ustadz, apa sih yang harus kita lakukan? Iya, kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya ya. Iya, betul. Kiat tersebut apakah hanya kita bisa dimulai di 10 bulan terakhir? Hanya kita akan memancing mendapatkan keistimewaan, ataukah bisa kita mulai di awal Ramadan ini? Ustaz? Iya. Jadi sejak awal kita pertemuan di awal-awal Ramadan ya, memang niat awal, kekuatan hati, keinginan ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang sudah harus kita tancapkan di dalam kolbu kita masing-masing. Sehingga kita membiasakan di 20 malam awal pada bulan suci Ramadan untuk ibadah kepada Allah, baik amalan yang wajib maupun amalan sunnah. Sehingga pada 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan kita tingkatkan lagi. Lebih ditingkatkan lagi. Ya, sebagaimana Rasulullah menyingsingkan lengan bajunya. Ya, dan mengajak sahabat-sahabatnya. Mengapa ada satu malam yang sangat mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Dia akan turun pada malam-malam yang sangat mulia, pada malam ganjil. Dan ini tidak dikasih tahu kapan turunnya. Nah, makanya kita harus melaksanakan ibadah yang mulia pada bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ya, kita kalau pada malam-malam Lailatul Qadar biasanya jamaah-jamaah ya itu itikaf di masjid ya kan. Kita lihat di kota Palembang, di Sumsel ya, itu banyak ke masjid. Tetapi pada masa saat ini pandemi lagi ya, lagi pandemi. Mungkin bagaimana nih kita mau itikafnya? Itu kita akan bahas nanti Ustadz ya. Iya betul juga. Jadi Ustadz tadi? Jadi memang untuk memancing kita mendapatkan berkah di Lailatul Qadar itu bisa kita mulai sejak awal Ustadz ya. Jadi awal Ramadan. Jadi tidak hanya di 10 hari terakhir ya Ustadz ya. Betul. Baiklah, kita akan tanya lagi Pak Ustadz mengenai ciri-ciri malam 10 terakhir ya Ustadz. Iya betul. Seperti apa sih? Apa aja ya tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Nah, baiklah untuk pendengar Smart FM, untuk Smart Listener, tetap bersama kami, akan kembali setelah jeda berikut ini.